ada Pak Wayan Cilacap, ada Pak Yosep, ya, terus ada juga Pak Wagimin, ya Jakarta, ada Pak Rusdi Pontianak, ada juga Pak siapa lagi nih, ya silakan kalau ada yang bertanya. Nah, ini biasanya pertanyaannya ya. Kalau sakit jantung bawaan, menurut keterangan dokter jantung, ada seperti aliran listrik, inputnya saluran ke jantung katanya berkelok-kelok, jadi sebabkan jantungnya melemah, detaknya kencang, sering berdebar, jadi harus dioperasi untuk memutuskan aliran yang berkelok-kelok tadi. Pertanyaannya, apakah bisa diatasi dengan Aitera? Ya, insya Allah bisa Bu. Ya, jadi kalau di medis timur, ginjal itu unsur air, elemen air, jantung elemen api. Jadi air bisa memadamkan api. Jadi kalau untuk penyakit jantung kan banyak ya. Ada lemah jantung, ada jantung bengkak, ada jantung bocor, ada juga aritmia, detak jantung naik turun. Nah itu organ yang bertanggung jawab itu ginjalnya Bu. Jadi airnya, unsur air, biar air nggak memadamkan api kan gitu. Api itu unsur jantung. Nah di luar penyakit jantung yang itu penyakit organ jantungnya. Tapi ada juga penyakit jantung yang dari pembuluh darahnya. Jadi bukan jantungnya yang bermasalah, tapi pembuluh darahnya yang bermasalah. Sumbat. Nah itu namanya jantung koroner. Nah jantung koroner itu dari penyumbatannya, dan yang kenapa bisa nyumbat dari livernya, organ bertanggung jawab liver. Tapi kalau dalam hal ini Bu yang ibu ini, organ yang bertanggung jawab adalah ginjalnya. Jadi ibu bisa melakukan basic flow, terus kemudian target air putihnya harus kena 35 mili kalikan berat badan, biar fungsi ginjalnya ringan. Ya, selama ginjalnya berat Bu, detak jantung pasti naik turun, dan jantungnya pasti lemah. Kenapa? Kalsium semua protein nggak bisa terserap. Otot jantung itu kan dari protein, dari kalsium. Nah kalau ginjalnya lemah, dia nggak bisa ngasih makanan ke otot. Akhirnya jantungnya lemah, ototnya nggak kuat. Itu satu. Yang kedua, kalau ginjal kita lemah Pak, nah namanya jantung kan pompa, ginjal itu kan saringan. Jadi mompa disaring bersih, mompa disaring bersih. Nah kalau ginjalnya kesumbat Pak istilahnya, mengecil, ini pompanya tambah keras. Nah, aritmia, detak jantungnya naik turun. Nah, tapi kalau ginjalnya udah mulai ini kan detak jantungnya normal. Ya, kalau dari ini Bu, fungsi ginjalnya Bu, ibu nanti bisa basic flow juga, semua organ pasti kena, dan lakukan itu tiap hari, bisa sehari 2-3 kali, dan target air putihnya harus kena. Gitu ya Bu. Ya. Ya, oke, berikutnya dari Pak Renarda Adventa Nembo. Kalau reaksi panas daerah yang sakit, ada yang panas gatal dan menusuk, apa perbedaannya reaksi masing-masing Pak? Jadi kalau muncul terasa gatal Pak, itu ada sumbatan. Ya, begitu sumbatan itu pecah, piak gitu ya, aliran dalam mulai mengalir Pak. Rasanya gatal tuh. Nah, kemudian kalau udah gatal biasanya ada panas nusuk. Nah, itu bagus. Nah, kalau udah nyampe panas nusuk, blow di titik itu Pak 10-20 detik 3 kali. Setelah 10 detik, nah dijeda dulu, baru di blow lagi di titik itu lagi, yang kedua, terus yang ketiga. Gitu Pak ya, biasanya gatal-gatal dulu itu aliran darah udah mulai mencari jalannya, udah mulai lancar. Nah, gatalnya di dalam Pak, itu di garut nggak bisa. Gitu Pak Ray. Oke, berikutnya dari Bu Erlin Pujiastarini. Rusdi. Salam dari Pontianak, Pak Rusdi. Ya, dari Bu Erlin Pujiastarini, apakah bisa untuk penyembuhan lutut saat sholat, saat duduk di antara dua sujud? Tidak bisa. Ya sangat bisa sekali Bu, dan itu hampir dikatakan untuk iteraker ini, untuk penyakit itu Bu, yang nggak bisa sholat, nggak bisa duduk, itu sangat mudah sekali. Ibu udah pernah di blow belum ya? Ya, nanti kalau udah bisa di blow, sekali aja perubahannya udah mulai nampak. Ya, apalagi kalau ibu misalkan nggak ada diabetes, terus dan juga bisa nahan prosesnya, itu sekali aja udah sangat signifikan sekali. Ya, sangat bisa sekali Bu. Ya. Oke. Bu Sylvia Bandung, kalau pasien pernah operasi penderita kanker payudara ganas sudah diangkat,
setelah beberapa tahun terkena usus bocor dan sudah operasi 2 tahun 3 kali operasi. Jadi kasusnya kanker payudara dan usus bocor. Dan 1 tahun hanya makan dengan bubur atau cairan untuk sonde. Dan alhamdulillah sekarang sudah sehat, sudah setahun yang lalu selesai. Mau nanya, Pak, itu yang tidak boleh di blow yang mana? Apakah bekas jahitan operasi boleh di blow atau tidak? Ya, sekarang boleh Bu di blow Bu, kalau misalkan sekarang udah nggak kemo lagi, boleh di blow. Nah untuk semuanya boleh di blow. Nah kalau untuk jahitan yang masih 1 tahun jangan terlalu lama, ya jangan terlalu lama. Pastikan itu jahitannya udah mulai kering. Tapi kalau udah 1 tahun insya Allah udah kering. Ya boleh di blow, nanti pelan-pelan dulu, blow dengan dosis nyaman dulu, speed 2, terus jangan nggak usah lama-lama dulu, mungkin 20 menit, 25 menit. Ya blow nyaman tapi sering. Gitu ya Bu Sri ya. Oke, berikutnya Bu Anti Dwi Haryanti. Kalau treatment jerawatan, organ mana yang harus di blow? Apakah badan yang panas juga boleh di blow? Boleh Bu, ya. Jadi jerawat itu salah satu pembengkakan tadi. Jerawat, kutil, ini organ yang bertanggung jawab ginjal. Ya, banyak orang yang jerawatan facial. Luarnya langsung bersih Bu, facial misalkan ya. Tapi selama ginjalnya berat nanti muncul lagi jerawatan facial lagi. Jadi facial itu geser sofa. Nah, dengan terapi ini itirannya kita juga bisa facial, bisa hilang juga. Nah, tapi kalau kita ngeblonya cuma di muka, ginjalnya masih berat ya muncul lagi. Nah, kalau bisa dua-duanya Pak. Gentengnya dibenerin, sofanya digeser. Geser sofa, benerin genteng. Ya, jadi geser sofa itu langsung di titik yang dikeluhkan, benerin genteng yang tadi tuh, basic blow tadi. Gitu ya Bu ya. Jadi luar dalamnya kena semua. Nah, untuk badan yang panas Pak Dedi, boleh di blow Pak Dedi. Badan yang panas maksudnya gimana? Badannya kan lagi panas. Nah, oh lagi panas. Itu boleh di blow. Lagi demam. Lagi demam, kalau bisa gini, badan panas. Kalau bisa Ibu sebelum terapi minum dulu 300 ml, di tengah terapi minum lagi, setelah terapi minum lagi. Nah, gitu. Yang panas, tapi minumnya dibanyakin. Oh gitu ya Pak ya. Ya makasih ya, Pak. Terus setelah minum jangan kena angin Bu. Iya. Angin, kena apa dan segala macam ya, langsung biar keringatnya keluar. Tapi pas keringat keluar jangan kena angin. Itu riskan sekali masuk angin tuh. Karena asamnya biar keluar semua. Ya, begitu asamnya keluar, ginjalnya ringan, dengan asam keluar itu kan air putih kan membantu asam untuk keluar. Nanti sering pipis, minum pipis dan segala macam. Begitu asamnya udah habis, panasnya hilang. Jadi boleh ya Pak ya? Ya, makasih Pak Dedi. Ya, sama-sama Bu Anti. Kemudian pertanyaan, video tutorial blow-nya di mana, bisa dapat dari siapa? Oke, bisa dari orang yang mengundang Ibu, Bu Hasnan, Pak Hasnan ya, Pak Husnan. Jadi Bapak bisa masuk ke Zoom ini kan masih ada yang informasiin ya, linknya dari mana. Nah Bapak nanti bisa minta, itu lengkap semua Pak. Ya, lengkap semuanya ada. Gitu Pak ya. Jadi orang Bapak Ibu, beliau-beliau yang mengundang Bapak Ibu ke sini tuh, beliau-beliau ini udah punya ini file-filenya, video-videonya. Nanti Bapak Ibu kalau udah jadi keluarga Prive internasional, Ibu Bapak Ibu masuk ke grup di WA, nanti semua event kita di 15 kota di Jawa dan luar Jawa, Bapak bisa tahu. Misalkan Bapak Ibu lagi di Pontianak nih, tahu nih, atau Bapak Ibu punya teman saudara di Surabaya nih. Nah nanti ketemu ada di event kita di BOB itu, atau training-trainingnya segala macam. Nah semua nanti kita informasikan lengkap semua di grup WA kita Pak. Ya kalau Bapak udah jadi keluarga Prive di Indonesia dan di internasional. Nah sementara ini Bapak misalkan belum, bisa minta pada yang mengundang Bapak ke sini. Oke, berikutnya dari Bu Anti. Untuk pasien yang sudah komplikasi jantung, ginjal, diabetes, dan lain-lain, berapa lama kira-kira penanganan dengan BioLite? Ya, dengan BioLite ya, dengan BioLite. Tergantung Bu, tergantung pasien, semua orang beda-beda. Jadi ada yang cepat, ada yang tengah, ada yang jadi kalau pengen cepat nggak nyaman, kalau pengen nyaman nggak cepat. Tapi kadang juga ada pasien yang kita cepatin nggak bisa, karena memang benar-benar lemas, itu butuh waktu. Itu antara 3 minggu sampai 3 bulan. 3 minggu sampai 3 bulan. Ya, terapi dengan BioLite tiap hari.
Ya, sehari bisa 2-3 kali. Itu Oke, tetap dan nanti kalau minumnya tetap ya Pak ya untuk minumnya. iya dong. Minum tuh 35 mili kalikan berat badan. Iya, Mau orang sakit, mau orang sehat itu targetnya segitu. Nah, apalagi minum air putih yang diplo. Kalau saran saya biar lebih cepat yang diplo. Itu penyerapannya langsung cepat sekali. Iya. Ya, gitu Bu Anti Ya, ya. makasih Mbak Dedi, makasih. Oke, siap. Sama-sama Bu. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ji. Pak Dedi, ini saya Pupur Purwanti dari Klaten. Ini mau tanya Pak, Oh, Ji. ada pasien yang itu jari-jari kedua 10 jarinya atau 5 kiri 5 kanan itu apabila beliau itu bicara di depan umum itu bergerak terus Pak, kayak gemetaran gitu. Oh, kayak tremor gitu ya. Itu bukan nervous, tapi sepertinya seperti Tremor. itu terus. Ya. Iya. Terus yang saya mau tanyakan bagaimana caranya untuk selain basic flu. Ya. Itu yang pertama. Yang pertama Pak. Yang kedua ada itu ibu yang sudah 9 tahun belum ada keturunan. Nah itu sudah ke dokter, sudah ke tukang pijat, sudah herbal, tapi belum juga ada hasilnya. Nah itu bagaimana nanti kita untuk menanganinya. Terima kasih Pak Diki. Ya. Oke, sama-sama Bu Purwanti. Bu, kita pernah ketemu ya Bu ya? Iya Pak, betul. Oh ya. Nanti saya mau cari, nanti saya mau itu Pak, butuh itu iterapi Pak, insya Allah Pak. Iya Bu, kita bio yang gede Bu, ini masih ada promo loh. Insya Allah ya. Ya biar bisa bantu banyak orang. Oke, jadi yang pertama itu yang gemeter tadi ada 3 biasanya. Kalau nggak tremor, Alzheimer atau Parkinson. Ya, jadi ada 3, tapi cirinya sama. Tremor, Alzheimer sama Parkinson. Jadi kalau tremor itu biasanya kan ada sumbatan. Ya, itu mudah Bu, sumbatan hilang, tremor hilang. Nah, kalau Alzheimer biasanya pengecalan fungsi otak. Biasanya orang-orang yang udah sepuh. Ya, udah sepuh itu karena nutrisi ke otaknya berkurang segala macam. Nah, itu nanti bisa basic flu itu lebih. Tapi kalau Parkinson ada benturan di kepala biasanya. Nah, biasanya otaknya agak dekor dikit dan segala macam. Nah, itu biasanya butuh waktu. Ya, karena accident ya, maksudnya kayak accident. Jadi kalau masuknya ke penyakit degeneratif yang tremor dan Alzheimer tadi, insya Allah bisa lebih cepat. Caranya seperti apa? Dengan basic flu, Bu. Basic flu, terus modalnya target air putihnya harus kena tiap hari. Ya, 35 mili kali kan berat badan. Terus yang tidak punya keturunan sama Bu, yang tadi kita jelaskan, itu fungsi ginjalnya aja. Nah, ginjal berat bisa karena asam lambung gampang naik, bisa kurang air putih, ya bisa suka dingin, ya minum es segala macam, suka kopi, atau bisa juga kebanyakan obat atau kebanyakan minum vitamin atau mineral yang berlebihan. Ya, itu nanti basic flu sama juga fokus di ginjalnya dan target air putihnya harus kena. Gitu. Nah, asam lambung itu bisa juga dari orang kurang tidur atau begadang itu bikin asam naik karena livernya berat. Gitu Bu Pur. Ya, itu dengan terapi ini basic flu aja tiap hari fokus di ginjalnya. Banyak alhamdulillah yang sudah merasakan ini, yang punya keturunan. Karena kalau ginjalnya berat, mineral nggak bisa terserap. Protein, kalsium, zinc nggak akan bisa terserap. Sedangkan sel telur, sel ovum itu butuh protein dan kalsium dan zinc yang tinggi. Gitu ya Bu Pur ya. Atau mungkin kalau nggak usah di blue Pak, masukin aja kakinya ke bio tiap hari. Dah, insya Allah beres modal minum air putihnya kena. Oke Bu ya. Oke, yang lain silakan. Pak Dedi mau tanya ke Pak Dedi. Oke, Iya. silakan Bu. Pak, ya maaf mau tanya. Untuk ini kasus gagal ginjal itu kan udah di blow berapa lama? Kira-kira hampir 1 bulan. Kemudian timbul seperti gatal di ketiak sama daerah paha, itu apakah efek dari penggunaan Iteraker? Itu yang pertama saya tanya itu. Untuk yang kedua, Efek apa Bu? Efek apa Bu? dari penggunaan ini diplo itu timbul gatal itu apa apa ya? efek karena
kan pasien Gatal gagal ya? ginjal. Iya, gatalnya itu Gatal. timbul apakah karena efek reaksi dari alat tersebut atau bukan? Ya. Oke. Terus yang selanjutnya Bu? Terus Ya. yang selanjutnya untuk pasien DM itu ada luka di kaki, daerah mana yang harus di-blow? Apakah untuk daerah yang luka tersebut bisa di-blow? Oke. Ya, yang pertama dulu Bu. Jadi ginjal kita berat. Kalau ginjal udah berat Bu, ciri yang lain pasti kalau nggak asam urat, otot yang tadi Bu ya, darah tinggi, jantung, gatal-gatal dan segala macam. Itu adalah ciri ginjal. Apalagi kalau ginjal udah mulai rusak ya, kayak itu udah darah. Itu cirinya pasti ada gatalnya, nanti ada pegelnya, ada masalah ototnya dan segala macam, darah tinggi dan segala macam. Nah itu adalah ciri dari ginjal yang berat. Apalagi kalau udah rusak. Nah dengan ITERA Care ini Bu, nanti kita bisa revitalisasi fungsi ginjal. Nah itu kan banyak toksit-toksit yang keluar, yang nggak bisa kebuang sempurna, akhirnya kebuang di dia berhenti di dermal toksit. Nah dermal toksit itu yang bikin gatal tadi. Nah dengan adanya alat ini Bu, nah mungkin di blow tadi itu toksit keluar. Nah pas keluar itu muncul gatalnya. Ya itu adalah reaksi penyembuhan. Tapi kalaupun tidak di blow pun suatu saat itu pasti juga gatal. Ya karena fungsi ginjal kita udah berat, maka sistem detox kita nggak akan bisa sempurna, maka ada namanya dermal toksit atau toksit yang berada di bawah kulit. Ya biasanya gatal, alergi dan segala macam. Nah yang kedua yang diabetes jangan pernah blow di kakinya dulu Bu. Ibu fokus aja blow di tulang belakangnya aja. Nanti kalau tulang pankreasnya udah benar, aliran darahnya juga udah mulai lancar, dia di kaki juga dia akan mudah sembuh. Ya jadi kenapa ada orang luka di kaki nggak sembuh-sembuh? Karena aliran darahnya nggak lancar, satu. Yang kedua oksigennya nggak masuk. Karena asam tinggi ini oksigen nggak masuk. Jadi orang asam tinggi itu pasti diabetes. Asam tinggi, nah ginjalnya masih berat. Ini asam oksigen nggak bisa masuk. Nah maka proses penyembuhan kaki jadi terhambat. Nah solusinya adalah basic blow aja di sini Pak, di tulang belakangnya terus tiap hari. Jangan blow di kakinya, jangan di blow di lukanya. Kalau misalkan target outputnya kena satu bulan 2 bulan langsung. Ada kemarin yang di Jogja yang kaki hampir diamputasi, kakinya udah bolong, di blow tiap hari ya di tulang belakangnya, alhamdulillah 1 bulan persis itu nutup ya, jadi nggak jadi diamputasi. Yang dia blow cuma di tulang belakangnya, target outputnya kan. Gitu ya Bu ya. Iya, matur nuwun Pak. Iya sama-sama Bu. Iya. Baik, silakan Pak Nudin Ternate. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Pak Dedi, Pak Yona. Ya. Salam kenal. Ini Ya, salam kenal. pendatang baru ini. Ya Pak. Alhamdulillah saya diperkenalkan oleh teman dari Jakarta. Jadi saya baru ikut Zoom ini. Jadi saya belum bergabung. Dan setelah saya mendengarkan penjelasan tadi, luar biasa sekali nih. Mudah-mudahan saya juga di Ternate, kebetulan saya juga mengalami tangan kanan tidak bisa diangkat ini. Ya jadi sholat saja susah. Frozen shoulder Pak. Coba Pak angkat Pak, kanannya Pak. Ini. Coba diangkat Pak. Ini. Coba yang kiri Pak. Tidak bisa Yang kiri. tinggi nih. Yang kiri ini Pak. bisa. Yang kiri. Oh, itu sekali terapi bisa itu Pak. Alhamdulillah, insyaallah. Jadi mudah-mudahan dengan ini barangkali jalan yang terbaik untuk saya, insyaallah. Amin. Dan saya juga memang banyak teman-teman yang punya keluhan-keluhan yang sama dengan teman-teman, pengalaman-pengalaman teman-teman termasuk yang stroke apa semua. Jadi saya mengikuti saja Zoom ini. Mudah-mudahan setelah saya memiliki itu, saya coba di badan saya dulu. Kemudian barangkali yang saya minta penjelasan untuk cucu saya ini. Cucu saya ini kan umurnya ini kan sudah umur 7 tahun, 8 tahun. 7 tahun, sudah mau 8. Dia ada kelainan ini, katanya dokter yaitu ada kelainan di jantung begitu, di jantung bocor, jantung bocor begitu. Jadi kira-kira bagaimana itu, amankah dengan
untuk anak-anak yang umur seperti itu? Insya Allah aman, Bang. Insya Allah aman. Jadi banyak sekali anak-anak jantung bocor, terus telat jalan, telat bicara. Jadi kayak jantung bocor, jantung bengkak, artinya itu organ ginjalnya. Ginjalnya, Pak. Organ ginjal. Ya, ginjalnya. Nanti untuk anak-anak sesuai dengan dosisnya. Jadi kalau orang dewasa kita 30 sampai 40 menit. Jadi kalau untuk anak-anak mungkin 5 menit 10 menit di organ belakangnya, di tulang belakangnya aja, Pak. Tiap hari. Ya, sehari 2-3 kali. Ini aja dari atas sampai bawah terus. Nanti bapak bisa cari titik yang menurut dia lebih panas. Biasanya di ginjalnya. Ginjal itu sejajar dengan siku, Pak. Terus target air putihnya kena. Jadi kalau ginjalnya mulai benar, jantungnya nggak berat. Ya. Iya. Banyak sekali sekarang fenomena banyak jantung bocor, telat jalan, telat bicara. Ya. Punya langsung nutrisi yang paling banyak. Cuman nutrisinya nggak serap karena ginjalnya berat. Iya, pengaruhnya ke situ, jadi bicaranya itu kurang jelas gitu. Iya, betul, Pak. Nanti kalau ginjalnya udah ringan, Pak, semua nutrisi terserap. Iya, kemudian makannya juga dia masih pilih-pilih. Makannya. Ya. Insya Allah, Pak, insya Allah bisa sangat membantu. Insya Allah. Insya Allah. Nah, jadi nanti yang penting saya sudah sudah dapatkan informasi seperti ini. Insya Allah 1-2 hari ini saya sudah bisa bergabung. Amin. Insya Allah, Pak. Niatkan untuk sehat. Terima kasih Pak Dedi, Pak Yana. Sama-sama, Pak Nudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Yang lain silakan. Oh, Bu Wahyu. Bu Sri Dalmini. Halo Pak Dedi. Halo Bu. Ya. Mau tanya ini Pak. Ya, silakan Bu. Ada pasien batu empedu. Kemudian mau dioperasi, beliaunya nggak berani. Ternyata kemarin saya lihat ada USG-nya itu di livernya itu udah bengkak. Nah, terus karena operasi nggak berani, sekarang malah dia kena stroke, Pak, habis minum obat dari dokter. Nah itu di mana saja letak yang harus diterapi selain di basic blue-nya, Pak? Karena terus terang saya mau langsung nembak ke levernya itu takut bengkaknya itu sudah atas banget itu, Pak. Ya, jadi gini Bu. Jadi empedu itu kan satu elemen dengan liver. Jadi liver berat, empedu juga berat. Empedu kan tempat pembuangan dari liver. Nah, kalau empedu berat kolesterol gampang naik. Ya, bisa stroke dan segala macam. Nah, Ibu nanti gini, blow aja pelan-pelan. Nah, di titik livernya, jangan pakai dosis yang tinggi atau speed yang tinggi. Pelan-pelan tapi sering ya Bu ya. Nah, usahakan kalau bisa terapi mandiri, jangan Ibu yang terapi. Nanti 2 hari sekali Bu ke sana. Oke. Nah, kalau dia bisa terapi mandiri sendiri, pelan-pelan sehari 2-3 kali di titik basic blue terus fokus ke livernya. Pelan-pelan dengan dosis yang nyaman, bentar-bentar tapi sering. Karena memang udah akut itu. Udah keras gitu. Jadi jangan langsung sekali lama itu, nanti malah livernya tambah berat. Ya pelan-pelan. Jadi kayak orang olahraga lama nggak olahraga terus jangan terus di intensitasnya jangan terlalu tinggi juga. Malah besok pegel semua itu. Ya pelan-pelan bertahap. Nah bisa melakukan bertahap. Dia terapi mandiri Bu. Kalau Ibu yang terapi kelamaan tuh. Iya betul. Nggak bisa bertahap. Ya. Insya Allah itu besok anaknya tak suruh datang ke BOP Klaten, Pak. Ya betul Bu. Ya. Salah moga-moga jadi jalannya dia. Ya. Bisa. Jangan minum itu kalau minum obat tambah berat lagi livernya. Ini malah siap. Mari. Oh, nobar nih Pak ya. Nobar Zoom nonton bareng. Oke, sampai ketemu di Pak Yona. Tim-tim dari Klaten, Bu Sri Dalmini. Ya. Sampai ketemu di Klaten nanti. Oke Bu. Ya. Berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya
hendak bertanya dari Bu Vivi Pamulang, cara basic blow acak tidak berurutan apakah boleh? Misal saat yang di terapi sambil tiduran tengkurap, blow kepala, punggung, lutut, bagian dalam, lalu telapak kaki kanan kiri, lalu saat terlentang mulai dari titik limpatik leher, ketiak, dan seterusnya. Tidak berurutan, apakah boleh? Boleh, Bu. Boleh, enggak apa? Ya, Iya. boleh ya. Kemudian dari Boleh, Pak Mas Mudi, saya kena saraf kejepit, fokus di blow yang mana? Ya, saraf kejepit itu bisa di lumbar 1, 2, 3, 4, 5 atau di cervical di atas. Di atas atau di bawah. Nah, Bapak bisa langsung cari titik yang dikeluhkan, ya. Itu sekali terapi bisa langsung. Jadi titik Bapak di mana yang disakit, misalkan di pinggang kanan atau pinggang kiri, Bapak nanti bisa scanning. Cari titik yang paling panas di situ. Oke, begitu kena blow 10 sampai 20 detik ya Pak ya, bukan menit ya, detik 3 kali. Nah, biasanya nanti kepanasnya udah mulai kurang. Nah, cuman itu baru geser sofa Pak. Biar besok nggak kambuh lagi, Bapak lakukan basic blow fokus di ginjalnya. Jadi organ yang bertanggung jawab ginjalnya. Jadi blow, basic blow, fokus di ginjal, dan blow di titik yang dikeluhkan di mana. Nah, jadi nanti ketemu titiknya di situ, biasanya titiknya lebih panas. Ya, blow di situ 10 sampai 20 detik 3 kali. Jadi yang dimaksud untuk saraf kejepit, alhamdulillah banyak yang terbantu, padahal udah bertahun-tahun ya. Iya. Jadi kalau saraf kejepit di lumbal itu posisinya adalah di belakang udel, tembus puser. Jadi persis tembus puser itu lumbal 1, turun 2, turun lagi 3, turun 4, turun lagi lumbal 5, terus tulang ekor. Nah, kira-kira di area itu Bapak scan pelan-pelan, cari yang panas. Itu kalau di lumbal. Kalau saraf kejepitnya di cervical ya cari di atas, di dekat leher, dekat ya, di atas ini sampai ke bawah. Oke, berikutnya mau tanya dari Pak Nur Saifuddin, tanya kalau untuk yang susah tidur di blow mananya? Susah tidur itu Bu, ya susah tidur satu dari aliran darah nggak lancar. Kalau aliran nggak lancar, ginjalnya berat. Kalau ginjal berat, kalsium nggak bisa serap. Salah satunya adalah cirinya susah tidur. Ya, basic blow aja Pak. Basic blow minum air putih. Itu sekali 2 kali terapi aja langsung tidur. Ya, jadi kalau darahnya udah encer, air putihnya udah tersuplai, darah encer langsung tidur. Atau Bapak pakai Itirabio, minumnya sekali terapi aja tidur. Wah, udah langsung bisa tidurnya. Begitu darahnya encer. Kalau darah kental rata-rata susah tidur Pak. Oke, berikutnya dari Pak Aida Bagus Purwasila. Apakah saya boleh tanya Pak Dedi? Boleh jawabannya. Ya, terima kasih Pak Dedi maafnya. Saya kan sudah diabetes kali 15 tahun ya. Ketahuannya 15 tahunan. Bahkan saya harus minum obat dan suntik insulin. Saya tadi ada dengar kalau sudah suntik insulin kan udah lumayan itu. Saya udah mulai terapi di Pak Swan, dari Bapak udah 3 kali. Ya semoga aja nih, karena saya ingin terapi seminggu mau beli alatnya itu. Nah, ini saya tadi sempat mendengar dari speaker yang pertama, dengan alat ini kita memindahkan sel yang mati gitu ya, membuang sel yang mati. Apakah dengan alat ini juga bisa mengganti sel-sel kita ya, yang untuk meregenerasi sel ya? Oke, ya. Jadi alat ini Bapak Ibu, Pak Ida ya. Ya. Jadi dengan gelombang ini Pak, dia bisa tembus sampai ke sumsum tulang belakang. Nah, di sumsum tulang belakang kita ada namanya sel induk atau stem cell. Nah, kita stem cell ini ternyata kita bisa produksi nih Pak. Nah, cuman sebelum ada ITERA, itu bisa diproduksi kalau dipanaskan 300 derajat tulang belakang kita, dan itu nggak mungkin. Makanya muncul injek stem cell dari luar. Nah, dengan ada ITERA ini kita blow tiap hari Pak di tulang belakang. Nah, produksi stem cell kita bisa melimpah nih. Nah, stem cell ini yang akan menggantikan sel-sel yang rusak tadi.
muncullah regenerasi sel. Begitu regenerasi sel terjadi, muncullah revitalisasi fungsi organ. Nah, organ kita akan jadi baru, Pak. Bahwa nanti bisa punya pankreas baru, ginjal baru, jantung baru, paru-paru baru. Nah, kalau organ kita udah terrevitalisasi, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi kayak diabetes misalnya contohnya Bapak ya. Nah, diabetes itu kan kalau di medis barat kita minum obat tiap hari atau suntik insulin karena pankreasnya nggak bisa menghasilkan insulin. Solusinya kan ada dua, kita minum obat atau insulin tiap hari atau pankreasnya direvitalisasi. Nah, di medis kita timur jangan mindahin dari sofa ya, biar kita kalau medis barat pindah sofa Pak, geser sofa. Kalau medis timur revitalisasi fungsi organ. Dan organ kita Pak itu bisa direvitalisasi dan itu hanya bisa dilakukan sama medis timur. Nah, medis barat nggak kenal namanya revitalisasi fungsi organ atau detoksifikasi fungsi organ karena sifatnya tadi geser sofa tadi. Nah, kalau untuk urgent ya memang harus di medis barat. Ya, suntik insulin, minum obatnya. Cuman hari ini yang banyak yang banyak salah treatmentnya, pengobatan jangka pendek untuk jangka panjang. Nah, itu yang salah. Minum obat atau insulin untuk seterusnya. Nah, itu yang salah. Nah, Bapak harus benerin pankreasnya dan insya Allah dengan alat ini bisa, Pak. Nah, saya ingin lanjut Pak tanya. Saya kan masih minum obat dan insulin. Terapi ini bisa saya jalankan juga atau saya stop gitu ya? Bisa Pak. Nanti berdampingan Pak. Jadi jadikan obat untuk alat bantu sementara. Nah, nanti Bapak kalau misalkan biasanya kalau kita ke terapi pasien yang diabetes yang uji insulin, nah dia kalau udah terapi tiap hari Pak, itu dia kadar gulanya udah mulai turun. Nah, Bapak nanti sering-sering cek sebelum suntik insulin atau sebelum minum obat, cek dulu kadar gulanya. Nah, kalau sekiranya masih tinggi Pak, boleh minum atau suntik insulin. Tapi kalau udah mulai normal Pak, dosisnya dikurangin. Nah, mulai normal lagi, dikurangin lagi. Nah, jangan sampai nanti di terapi udah normal, Bapak tetap suntik insulin, malah gulanya drop nanti. Itu juga nggak bagus. Nah, nanti mulai pelan-pelan, dosisnya dikurangin, bertahap, bisa sehari sekali, 2 hari sekali, atau 4 hari sekali, bisa seminggu sekali, lama-lama lepas. Jadi, cara ngelepasnya dengan bertahap atau disapih pelan-pelan. Saya kurangin mungkin insulinnya berapa gitu, saya turunin gitu ya Pak? Insulin. Ya, tapi Bapak cek dulu Pak. Ya, berarti Bapak cek dulu kalau nanti udah melakukan terapi rutin. Nah, Bapak kalau sebelum insulin cek dulu nih kadar gulanya. Oh, masih tinggi tapi udah mulai rendah nih. Mulai kurangin pelan-pelan. Oh, udah mulai tambah rendah lagi, besok lagi kurangin lagi. Nah, udah mulai normal nih, kurangin lagi. Nah, kira-kira udah mulai di bawah 100 atau apa ya nggak usah pakai insulin. Nah, sambil nunggu Bapak punya pankreas membaik, itu biasanya 3 minggu sampai 3 bulan. Oke, 3 bulan ya Pak ya. Karena ya, 3 minggu sampai terapi ini kenyataannya memang turun Pak. Saya GDP itu gula darah puasa itu bahkan jadi 77 tadi pagi. Saya udah mulai jadinya itu masih nggak saya pakai obat ini ya. Apa terapi ini saya lanjutkan? Betul. Ya. Betul Pak. Nah, jadi caranya nanti Bapak bisa ngukur sendiri. Nah, nanti dosisnya Bapak atur sendiri turun. Nanti kalau udah mulai rendah Pak, ya jangan minum obat atau insulin, nanti tambah drop lagi nanti. Nah itu, saya khawatir itu Pak. Karena itu jadi Bapak itu tanggal 15. Karena kalau pankreasnya Bapak udah mulai membaik nih Pak, insulinnya udah mulai muncul dia, udah mulai produksi kan. Nah, Bapak tambahin insulin lagi dari luar. Nah, tambah drop nanti gulanya. Oke. Saya konsultasi ke dokter dulu deh. Apakah saya kurangi ini obatan insulinnya karena saya ada terapi ini. Nanti dia kan harus ngasih saya karena gemeteran saya jadi pagi-pagi itu agak jadi nanti kalau bapak udah mulai rutin Pak, itu insulinnya Bapak mulai kurangi dikit-dikit ya, jadi kadar. Tapi kalau Bapak nanti konsultasi ke dokter ya dokter geser sofa Pak, itu insulin jangan dihentikan kan gitu ya, karena orientasinya udah beda. Bapak harus bedain Pak, Bapak pengennya kan lepas insulin, betul nggak? Betul. Ya. Nah, lepas insulin itu medis timur. Nah, medis barat tuh insulin seumur hidup. Nah, karena dia ilmunya ya nggak bisa revitalisasi pankreas. Nah, Bapak harus bedain. Kalau Bapak pengen lepas insulin ya jangan konsultasi juga ke dokter. Nah, dokter insulin terus seumur hidup.
Bapak nggak usah terapi Pak, pakai insulin sambil. Nah, Bapak harus bisa membedakan sendiri nih. Ini orientasinya kemana nih? Insulin seumur hidup atau pankreasnya dibenerin? Stop insulin kan gitu. Kalau saya sih pankreas dibenerin, Pak. Siapa sih Nah, itu dan terus-terusan. Dan kalau pankreas dibenerin itu tugasnya medis timur Pak, bukan medis barat. Ya ini ya agak dilema dikit kalau saya langsung Ya, sendiri ya, aja. insya Allah Pak. Nanti itu banyak sekali pasien kita yang lepas insulin, lepas obat. Ya, terima kasih Pak Dedi. Ya, tapi kalau bahasanya medis barat Pak, diabetes nggak bisa sembuh. Ya. Karena memang dia geser sofa tadi. Ya, Sama gitu, Pak, ya. Pak. Baiknya Bapak juga cek HbA1c Pak. Ya. Itu yang lebih. Ya. Dan Bapak ketika cek tiap hari ada baiknya dicatat Pak, tanggal sekian, sekian. Jadi punya data Pak. Punya data sendiri. Ya, rekod sendiri Pak. Ya. Oke, saya catat semua. Gitu Pak. Semoga Pak dimudahkan, dilancarkan, insya Allah Pak bisa sehat tanpa obat, lepas insulin, lepas obat. Nah kalau bisa Bapak misalkan nggak ada yang nge-flu tiap hari, Bapak bisa pakai yang IT radio itu Pak. Ya itu luar biasa, cepatnya minta ampun. Yang kaki itu ya? Yang di kaki Pak, jadi Bapak nggak butuh orang lain, tinggal masukin. Tapi nanti Bapak mulai dari level rendah dulu. Level 1 dulu 10 menit, nah nanti berapa kali, level 2 20 menit berapa kali. Mulai dari pelan-pelan, karena diabetes jangan perlu di kaki, dan kalaupun yang pakai yang di kaki, mulai dari level rendah dulu, bertahap pelan-pelan. Nah, sampai nanti 3 bulan, pankreasnya Bapak bagus, lambungnya bagus, livernya juga bagus. Ya. Terima kasih Pak Dedi. Sama-sama Bu Pak Ida, dimudahkan dan dilancarkan terus Pak ya. Iya, terima kasih. Gitu Pak. Oke, yang lain mungkin Pak, silakan. Assalamualaikum. Ini dari Pak Eriswan. Saya sudah 6 tahun menderita saraf kejepit, sudah 2 kali operasi. Operasi pertama bedah terbuka tahun 2021, operasi kedua tahun 2023 dengan endoskopi. Kedua operasi nggak ada perubahan. Dan sekitar 1 minggu yang lalu dilakukan subtik tulang belakang metode TFB. Apakah penggunaan Iteraket bisa mengobati saraf kejepit? Dan sangat bisa Pak Eriswan, mudah-mudahan ketemu obatnya, ketemu penyembuhnya, insya Allah. Nah, jadi kalau operasi tadi Pak, pengertian operasi itu adalah geser sofa, itu yang dilakukan medis barat. Operasi, minum obat, suntik. Nah, itu geser sofa, tapi selama Bapak genteng masih bocor, ginjal masih berat, itu kambuh lagi nanti. Itu seperti itu. Jadi Bapak perlu benar-benar benerin organnya. Jadi kalau organ ginjal udah bagus, tubuh bisa menyembuhkan ini. Dan ini untuk saraf kejepit Pak udah banyak sekali testimoni. Insya Allah Pak nanti Bapak dimudahkan, dilancarkan. Dan untuk proses penyembuhannya beda-beda Pak. Ada yang 3 minggu, ada yang 3 bulan. Nah kalau untuk mengurangi rasa nyeri Pak, sekali terapi aja udah nyerinya udah langsung kurang banyak. Ya itu sama dengan menggeser sofa tadi. Ya tapi dengan Iteraket geser sofa tanpa operasi, tanpa minum obat, tanpa suntik. Ya. Terus sekalian Bapak nanti kalau untuk revitalisasi fungsi organnya sampai ginjalnya kuat 3 minggu sampai 3 bulan. Ya, kalau ginjal udah kuat nanti tidak akan kambuh-kambuh lagi. Gitu. Bisa kambuh lagi kalau misalkan Bapak melakukan pola yang sama, misalkan kopi sehari 5 kali, tidak pernah minum air putih, nah ginjalnya berat lagi, bisa kambuh lagi. Itu seperti itu. Tapi selama polanya Bapak bagus, ginjalnya Bapak rawat terus, insya Allah saraf kejepit tidak kambuh lagi. Oke, gitu ya Pak ya. Berikutnya Pak Lasmudi Kudus. Saya keluhan saraf kejepit, sudah ronsen MRI, divonis dokter bedah saraf harus operasi. Sudah terjadi penyempitan di lumbar 5, 4, 3 kanan kiri. Untuk fokus blow-nya sekitar mana? Oke, jadi Bapak lakukan basic blow dari tengkuk sampai tulang ekor. Ya, jadi lumbar 1 itu sejajar dengan pusar, putel itu Pak. Jadi tembus ke belakang itu lumbar 1. Di bawahnya lumbar 2, di bawahnya lumbar 3, di bawahnya lumbar 4, 5 sampai tulang ekor. Nah, nanti Bapak bisa cek di situ, scanning di situ, scanning jadi merambat pelan-pelan. Ya, nggak usah diputar dulu, merambat pelan-pelan. Begitu ada yang lebih panas, blow langsung. Ya, jaraknya 1 jengkal lebih dikit Pak ya. Kalau langsung kulit. Tapi kalau misalkan dia ada baju, 5 jari lebih dikit. Jadi ini pasien. Nah, ini kalau pakai baju jaraknya segini, 5 jari lebih dikit. Tapi kalau misalkan langsung kulit 1 jengkal lebih dikit.
Nah, di blow sebelumnya dicari dulu, scanning dulu, begitu iya panas blow di situ. Ya, itu untuk lumbal 1, 2, lumbal 4, 3, 4, 5. Nah, biar nanti tidak kumat-kumat lagi Pak, basic blow fokus di ginjalnya. Terus target air putihnya kena ya Pak ya, 35 mili kali kan berat badan. Itu Pak, insya Allah nanti dimudahkan Pak. Ya, tanpa operasi saraf kejepit. Banyak sekali pasien-pasien kita, tim-tim kita juga yang saraf kejepit bisa sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi selama dia bisa treatment atau dirawat fungsi ginjalnya. Oke. Terus maaf Pak, Ya. ini dari Pak Lasmiti Kudus juga. Oh iya, silakan Pak. Iya, untuk kadang kan ini sudah blow, saya sudah sekitar 10 kali nih. Alhamdulillah sudah punya alat sendiri walaupun yang basic. Untuk kadang pas habis blow sudah ringan, enak, tapi apakah kita lepas obat dari dokter atau tetap kita konsumsi tapi kita kurangi sedikit-sedikit? Ya, kurangi dikit-dikit aja Pak. Karena besok saya kan masih ada jadwal untuk kontrol ke rumah sakit juga. Berarti kemarin pernah sampai 3 hari saya lepas dari obat, terus akhirnya ngedrop gitu. Akhirnya saya tetap lakukan minum obat, tapi ya paling kalau sehari 3 kali, kadang saya ambil 1 kali, kalau agak ngedrop 2 kali, terus 1 kali lagi. Mohon sarannya bagusnya bagaimana? Ya, nggak apa-apa Pak. Nanti kalau misalkan dikurangi dosisnya. Jadi yang sakit Pak Lasmut ini. Nggih. Iya. Itu ginjalnya berapa? Bapak minum air putihnya banyak enggak? Kalau saya minum air putih rata-rata sehari 2-3 liter, Pak. Oh, ngopi ya, Pak? Saya nggak ngopi, nggak ngerokok. Karena kasus saraf kejepitnya saya pernah jatuh di kamar mandi, nggak saya rasakan. Terus karena kerja berat, berarti ketika agak nyeri saya kasih obat pereda nyeri aja. Tahu-taunya berarti minum obat pereda nyerinya udah lama tuh. Lah, pereda nyerinya sudah hampir 1 tahun. Akhirnya opnam divonis dokter melena, berarti pendarahan lambung sama HNP LBP. Lambungnya berat. Nah, jadi lambung tadi mendestroy ginjal tadi, Pak. Jadi lambungnya berat, otomatis ginjalnya berat. Jadi ginjal berat bisa dari lambung, bisa dari kurang air putih, bisa dari suka dingin, bisa kebanyakan obat atau vitamin. Nah, Bapak bisa dari kebanyakan obat lambung, itu aja, banyak obat sama asam lambung. Nah, nanti basic blow aja tiap hari Pak. Itu kalau mau sembuh total 3 minggu sampai 3 bulan, lakukan terus tiap hari, terus target air putih harus kena. Bisa Pak, lepas itu Pak. Ya. Air putihnya rutin yang kita minum air putih yang sudah di blow ya. Terus untuk fokus yang di blow dari atas sampai tulang belakang terus itu Pak? Atau semua meridian kita juga betul. Atau meridian yang lain juga kita blow juga Pak? Oh iya Pak, ya jadi ginjal itu efek dari lambung yang naik, lambung efek dari liver, jadi liver, lambung, ginjal atas sampai bawah kena semua nanti. Ya, terus di yang sakitnya yang kecepit tadi blow di situ 10-20 detik 3 kali. Oh iya, makasih. Berarti untuk yang titik meridian yang lain nggak usah, tapi kita fokuskan ke yang. Oh iya Pak, titik meridian lain juga Pak. Basic blow semua harus kena, tapi fokus di ginjal. Jadi lebih lama di ginjal maksudnya, dominan di ginjal, tapi semuanya harus kena. Tapi maksudnya bukan meridian ginjal dari ujung ke ujung di blow itu kan enggak toh. Di tulang belakangnya. Di tulang belakang aja Pak, di tulang belakang ini. Jadi bukan pas titik ginjalnya aja, tapi dari tengkuk sampai tulang ekor. Nah itu meridiannya di situ. Berarti untuk yang dari tengkuk sampai tulang ekor untuk ngeblownya lebih lama ya, sekitar kalau yang lebih lama titik meridian yang lain cukup 2 menit, yang ini bisa sampai 5 menit katanya. Iya. Kalau titik-titik yang lain itu namanya limpatik Pak. Oh limpatik, Iya. Ya, maksudnya gini Pak Yona, jadi di meridian di tulang belakang kan ada 5 organ utama Pak. Nah, organ yang bertanggung jawab kan ginjal. Jadi dari meridian sini ada liver, lewat lambung, kena juga. Nah, di ginjalnya agak lama. Setelah itu baru limpatik. Nah, gitu. Jadi di titik meridian fokus itu, setelah itu baru limpatik. Makasih.
atas Gitu, Pak. Insya Allah sembuh, Pak. ilmunya. Ya. Ya. Amin. Terima kasih. Oke, J. Telah Sama-sama, Pak. diberikan Telah pencerahan. J. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Pertanyaan terakhir dari Pak Husnan Amin. Kalau anak tantrum rewel kebangetan apa bisa di-blow usia 3 tahun? Bisa, Pak. Bisa. Ya, sangat bisa sekali. Basic belajar tiap hari. Kemarin ada yang dari Solo itu yang apa memang lari-lari segala macam. Cuma nanti pas ngeblonya dibikin nyaman dulu. Jangan langsung kena panas, biasanya malah nggak mau. Ya, jadi kayak anak kecil ya biasanya kayak gitulah. Dimong dulu, tapi belum di tulang belakang terus setiap hari. Kakinya kalau sempat telapak kakinya dan segala macam dulu. Pakai speed 1 atau 2, Pak. Bu. Iya. Insya Allah nanti bisa lebih banyak diajak koordinasi, bisa langsung bisa nangkep. Oke. Ya, baik. Garis senyum bisa di-blow, alis bisa di-blow, ya boleh. Asal jangan tengah mata. Ya, oke. Di mata posisi tertutup ya, tertutup di sekitar matanya aja nih, Bro. Ya, baik. Saya kira sudah cukup ya pertanyaan-pertanyaan. Waktu sudah hampir pukul 10. Kita akan akhiri, Bapak Ibu. Ada satu mungkin bisa diinformasikan ini, Pak, BOP terdekat di mana? Ya, baik Bapak Ibu. Ada pertemuan terdekat training untuk distributor baru. Ya, untuk mereka para distributor baru yang ingin belajar how to blow, ya, untuk grup kita itu bisa ada training nanti, itu 6 bulan sekali itu trainingnya itu, ya, dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Materinya adalah materi how to blow dan bagaimana mengembangkan bisnisnya, ya. Itu tanggal 4 Juli hari Kamis jam 10 sampai jam 5 sore di kantor Pref di Jogja, ya. Hanya biaya 50.000 untuk makan dan coffee break. Kemudian BOP, pertemuan-pertemuan penjelasan tentang ITERA Care, ya, itu diadakan di beberapa kota. Ini saya bacakan sebentar. Yang terdekat di Klaten tanggal 6 Juli, ya, tanggal 6 Juli di Klaten. Kemudian berikutnya di Jakarta tanggal 6 Juli juga, di Bandung 7 Juli hari Minggu di Fabu Hotel jam 1 siang. Saya ulang ya, kalau yang di Klaten di Cokro Hotel jam 1 siang tanggal 6 Juli. Kemudian di Jakarta tanggal 6 Juli Sabtu jam 11 di kantor Pref, kantor pusat. Minggu tanggal 7 Juli di Bandung jam 1 siang di Fabu Hotel. Kemudian di Solo 13 Juli hari Sabtu jam 1 di Megaland Hotel. Di Yogyakarta hari Minggu 14 Juli di Hotel MMUGM di Jalan Kolombo jam 1 siang. Kemudian di Denpasar Minggu 14 Juli di Hotel Amaris Teguh Umar jam 2 Wita, jam 2 Wita tanggal 14 Juli. Purwokerto 20 Juli ya, Sabtu jam 1 siang di Meotel Hotel. Cilacap hari Minggu 21 Juli di hari Minggu jam 1 siang di Wish Prime Hotel. Di Malang tanggal 20 Juli Sabtu jam 1 di Gates Hotel. Surabaya Minggu 21 Juli di Amaris Hotel Embong Malang. Semarang 28 Juli hari Minggu jam 2 siang di Apik Hotel. Pontianak tanggal 27 Juli hari Sabtu jam 1 siang di Hotel Transera. Di Brebes hari Minggu jam 1 siang 28 Juli di Grandian Hotel. Di Kudus 27 Juli hari Sabtu jam 2 siang di Kings Hotel. Nah, itu pertemuan kita di bulan Juli. Silakan ada yang belum fix, mungkin Blitar Pak ya, tanggal 21 ya, tempatnya Ya. menyusul ya. Blitar ya belum fix. Ya, tanggal 21 insya Allah. Tempatnya belum. Ya. Ya. Bapak Ibu bisa hadir, menyampaikan akan hadir kepada pengundangnya
Bapak Ibu pun juga bisa mengajak teman-teman untuk hadir, semua gratis. Ya, cukup memberitahu kepada sponsor, pengundang yang memberitahukan Anda bahwa akan hadir di sana. Ya, nanti akan didata. Ya, boleh. Saya kira cukup, Pak Dedi ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya. Untuk kehadirannya malam hari ini, semoga bermanfaat info yang kita bagikan. Bapak Ibu bisa sehat selalu bersama IT Rakyat. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Wassalamualaikum. Sama-sama, Pak.